berdoa, memohon pada Yang Kuasa, semoga kita diberikan kemudahan-kemudahan dan pemahaman yang bagus dalam menerima materi pada pagi hari ini. Itu ya doa. Saya ingin ketua kelas memimpin berdoa. Silakan. Jaga doa mulai. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini semuanya masuk. Ada yang tidak hadir? Siapa? Budi dan kira-kira tahu kenapa tidak hadir hari ini? Tidak ada keterangan ya? Baik. Ini untuk anak-anak diharapkan nanti kita semuanya bisa selalu aktif mengikuti pembelajaran dan kita berdoa sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan ya, sehingga bisa mengikuti setiap materi yang disampaikan. Termasuk kemarin kita sudah mempelajari tentang proses terjadinya siang dan malam ya, dari apa yang sudah pernah kita bahas bersama-sama kemarin. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang rotasi bumi dan akibatnya. Di antaranya adalah nanti terjadinya perubahan siang dan malam. Namun sebelumnya, biasanya Pak ingin mengajak kalian semuanya untuk sejenak relax ya, sejenak mengkondisikan tubuh ini agar lebih tenang, begitu ya. Untuk itu apapun aktivitas kalian sekarang hentikan dulu. Yang menulis coba ditaruh dulu, taruh ya. Sekarang duduk yang tenang, menghadap ke mejanya masing-masing ya, tegap. Sekarang pejamkan mata ya, tarik nafas pelan-pelan, rasakan apa yang kalian alami di sekitar kalian, di sekeliling kalian. Bahwasanya pada pagi hari ini kita datang ke sekolah untuk mencari ilmu. Kita datang ke sekolah untuk mencari pengalaman. Perhatikan, rasakan anggota bagian tubuhmu, tangan kananmu yang sudah siap untuk belajar, sudah siap untuk berkreasi. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri, termasuk udara yang sudah dikaruniakan pada kita, sebuah oksigen yang segar yang saat ini kita hirup dan kita keluarkan pelan-pelan. Rasakan udara yang hangat yang keluar dari rongga hidungmu merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Sekarang silakan buka kedua mata kalian. Silakan. Ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tutup mulut. Bisa. Lebih semangat lagi. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tutup mulut. Bisa. Terima kasih. Baik anak-anak, adapun materi kita pada pagi hari ini adalah tentang rotasi bumi dan akibatnya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti di sini silahkan untuk mencermati
tentang rotasi bumi dan akibatnya, gitu ya. Sekarang perhatikan pada gambar yang di depan kalian masing-masing itu, kalian analisa, kalian telaah ya, kira-kira ya apa informasi penting yang terdapat pada gambar di situ. Nanti silahkan kalian diskusikan bersama teman-temanmu dan nanti silahkan diceritakan dari masing-masing hasil berdiskusinya, gitu ya. Silakan. Sudah. Nah, baik. Sekarang informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar yang kalian lihat? Silakan diceritakan. Disampaikan saja secara lisan. Sekarang. Dari gambar tersebut, misalkan di situ gambarnya indah ya, gambarnya bagus ya. Ada pohon, langitnya kok berbeda begitu. Gambarnya kok lucu, yang sebelah langitnya kok bulat. Informasi apa yang kalian dapatkan di situ? Nah, mungkin dari yang sebelah sini bisa diceritakan apa yang kamu dapatkan, siapa dari menurut pengalaman gambar tersebut. Silakan. Pada siang hari ada matahari dan pada malam hari ada bulan. Itu salah satunya yang menunjukkan terjadinya siang dan malam gitu ya. Ciri-cirinya kalau siang ada matahari, kalau pada waktu malam ada bulan. Mungkin dari yang kelompok sini bisa lebih mengetahui tentang rotasi terjadinya siang dan malam hari. proses terjadinya rotasi itu mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Terus, nah mungkin di sini bisa diceritakan hasil diskusinya tadi mungkin dengan ini peragammu. Silakan. Kalau di sini misalkan ada cahaya, mengenai cahaya di sebelah sini gitu ya, maka yang di belakang di sini akan mengalami gelap. Berarti itu menandakan malam hari. Nah, silakan ini nanti sambil diperagakan karena kalian akan tahu gaya belajarmu adalah kinestetik, jadi tidak mau diam gitu ya. Nah, ini ada global yang bisa memperagakan nanti untuk praktek terjadinya siang dan baik anak-anak. Di sini akan ditayangkan sebuah video rotasi bumi ya. Nah, nanti yang suka dengan video ini ya silakan lihat di sebelah sini karena kalian ada yang saya belajar itu suka yang visual, jadi harus ditunjukkan dengan gambar ya. Silakan kalau yang dengan suara-suara juga auditorinya silakan sambil melihat kesenangan di sini. Sedangkan nanti yang estetik boleh sambil dipraktekkan dengan videonya itu ya. Nanti disental mana bagian malam, mana bagian siang, gitu ya. Baik, untuk kalian yang gaya belajarnya visual, kali ini akan Pak tayangkan sebuah video yang menggambarkan proses terjadinya siang dan malam. Semua akibat dari adanya apa? Rotasi bumi. Dan untuk yang kelompok gaya belajar auditori, nanti silakan sambil mendengarkan
apa yang ditanyakan di video ini juga ya. Boleh sambil menyimak dan mendengarkan. Dan untuk kalian nanti yang kinestetik, di sini ada alat peraga berupa globe. Silahkan nanti diperagakan dengan proses terjadinya siang dan malam. Ya, mainkan center kalian untuk pembuktian bahwasanya daerah yang terang, yang terkena cahaya center itu merupakan daerah yang siang, sedangkan di belakangnya malam hari, sesuai pada gambar tadi yang sudah kalian cermati, gitu ya. Begitu. Nah, selanjutnya silahkan nanti cermati materi yang akan ditayangkan. Bab 8. Anak-anak, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana proses terjadinya siang dan malam? Terjadinya siang dan malam merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan rotasi bumi? Dan apa saja akibat dari rotasi bumi tersebut? Mari kita pelajari bersama. Jadi, apakah yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Setiap hari, bumi berputar pada porosnya dengan arah berlawanan jam-jam. Kala rotasi atau waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi satu kali, yaitu 23 jam, 56 menit, dan 3 detik, atau sekitar 24 jam. Selama berotasi, poros bumi selalu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus. Memperagakan apa daripada terjadinya siang dan malam, yang semuanya itu diakibatkan karena proses yang namanya rotasi bumi. Jadi ketika bumi berputar pada porosnya, ya, inilah yang dimaksud dengan rotasi bumi. Bagian yang nanti terkena cahaya matahari akan mengalami waktu siang, dan bagian yang membelakangi cahaya matahari akan mengalami waktu malam hari. Gitu ya. Sudah bisa dimengerti proses terjadinya siang dan malam? Nah, itu semua akibat adanya rotasi bumi. Selanjutnya, anak-anak, di sini Bapak ingin kalian dari masing-masing kelompok ini, ya, nanti akan membuat sebuah pemaparan daripada hasil kerja belajar kalian. Nanti silahkan yang untuk gaya belajarnya auditori, di situ ada materi ya tadi ya, itu bisa disampaikan kepada teman-temannya. Salah satunya nanti bisa membacakan, ya, dibacakan di sini, bacakan yang keras. Terus yang lainnya nanti mendengarkan, gitu ya. Nanti kira-kira siapa mendengarkan, bacakan, Wasinta, ya silakan. Nanti yang berdua di sini menyimak ya, silakan dilanjutkan. Terus untuk yang di visual, ya, dari tayangan video tadi kalian sudah bisa menangkap materi tadi ya. Nah, sekaligus di sini ada gambar proses terjadinya siang dan malam. Silahkan ini nanti informasi yang kalian dapatkan ditulis pada buku tulis kalian masing-masing, dan itu nanti dipresentasikan dalam bentuk gambar, ya, dalam bentuk gambar kulit, gambar sederhana terjadinya siang dan malam, gitu ya. Nah,
Kemudian untuk yang di sini kalian nanti silahkan diperagakan dua-dua ini ya. Terus di akhir sesi pembelajaran ini nanti kalian presentasikan di depan. Presentasikan di depan dengan seperti apa yang sudah kalian pelajari tadi. Jadi nanti bersama-sama kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan terjadinya siang dan malam. Ya, paham? Untuk sementara ini silahkan diperagakan dulu. Terjadinya siang dan malam, kita bisa melihat matahari terbit dari timur di pagi hari. Ketika siang hari, matahari terasa menyengat karena berada di tengah langit. Pada saat petang, kita bisa menyaksikan matahari tenggelam di arah barat. Sementara itu, pada malam hari, kita tidak bisa melihat matahari. Terbit dan tenggelamnya matahari disebabkan oleh rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Gerakan bumi saat berrotasi mirip dengan gerakan galaksi yang berputar. Bumi melakukan satu kali rotasi selama 24 jam. Rotasi bumi dapat disimulasikan dengan sederhana. Kita bisa berdiri dengan menghadap lampu. Lampu diibaratkan matahari, sedangkan kita diibaratkan bumi. Kita melakukan gerakan berputar pelan berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Setelah melakukan simulasi, kita bisa menyimpulkan bahwa matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Matahari sebenarnya tidak bergerak, tetapi justru bumi yang bergerak. Peristiwa tersebut dinamakan gerak semu harian matahari. Jadi dapat disimpulkan bahwa rotasi bumi menyebabkan gerak semu harian matahari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk hasil kerjanya. Ya, sekarang Pak ini dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan nanti diterangkan di depan ya, daripada apa yang sudah kalian pelajari bersama. Gitu. Silakan. Di sini saja di sini. Itu kita di sini nanti ada juga teman yang membantu ya. Silakan disampaikan sambil diperagakan. Silakan. Terjadinya siang dan malam di bumi, adanya siang di arah sini dan di arah sini ada malam karena matahari ada di arah sini. Jadi yang terkena sinar matahari ada di sini. Akan mengalami yang terkena cahaya matahari akan mengalami waktu siang. Terus yang ada di sini akan mengalami waktu malam hari. Gitu ya. Yang di sini itu suka panas karena ada matahari yang menyinarnya. Dan di sini itu sekali karena tidak ada matahari. Oh iya, itu yang dimaksud tadi dari hasil kerja kalian daripada terjadinya siang dan malam. Gitu ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Baiklah, anak-anak, saya rasa untuk mengerjakan lembar tugas sudah selesai semua ya. Sudah, sekarang itu nanti dikumpulkan, gitu ya. Nah, sekarang Pak Din akan mengajak bersama-sama untuk merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini tadi, gitu ya. Kita tadi dari awal mengawali pelajaran dengan apa tadi, berdoa dengan harapan semoga kita diberikan pengalaman yang bagus, gitu ya. Dan alhamdulillah pelajaran kita tadi dari awal hingga akhir mendapatkan kelancaran, gitu kan? Itu semua daripada doa-doa kita tadi yang terkabulkan. Maka kita bersyukur dan sepatutnya kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan
anugerah ilmu kepada kita semua. Dan selain itu kita tadi apa? Melaksanakan apa? Teknik stop tadi ya. Kita menghentikan kegiatan sejenak, kita tenangkan diri, kita tarik nafas, kita keluarkan, seraya merasakan semua itu adalah nikmat dari Tuhan. Nah, bagaimana perasaan kalian tadi setelah melaksanakan meditasi dengan cara teknik stop tadi? Lebih tenang ya, lebih rileks, lebih siap mengikuti pelajaran? Iya. Nah, ini nanti kita praktekkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Dan pada prakteknya pembelajaran tadi kita sudah mengemas materi pembelajaran kita. Tadi ada yang suka dengan apa ini? Alat peraga tadi ya. Bagaimana perasaan kalian tadi? Senang? Ya. Nah, bisa memperagakan langsung seperti apa bunyi itu. Bisa kalian putar-putar tadi ya. Nah, sudah bisa menangkap apa itu siang, konsep siang dan juga dari tadi yang di sini hanya belajar visual tadi. Kalian tadi bersama-sama menonton video daripada konsep terjadinya siang dan malam. Bagaimana perasaan kalian? Suka ya. Nah, juga termasuk yang auditory di sini tadi. Kalian bisa mendengarkan penjelasan dari video tadi. Bagaimana perasaan kalian? Tenang ya. Bisa menerima materi lebih mudah jika dengan diberikan rekaman video, gitu ya. Nah, baik anak-anak. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini dari apa yang sudah kita pelajari tadi dari awal hingga akhir, yaitu tentang konsep terjadinya siang dan malam. Sekarang sudah bisa kita pahami bersama. Itu semua adalah akibat dari adanya rotasi bumi. Semoga dari pengalaman belajar kita pada pagi hari ini tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan tentu kita akan terus belajar dan belajar lebih jauh lagi. Siapa tahu suatu saat kalian nanti akan menjadi seorang astronot. Nah, gitu. Ada yang bercita-cita ingin menjadi astronot? Kita nanti bisa mengelilingi bumi, membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, tentu itu harus dengan ilmu. Nah, ilmu ini marilah kita cari seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya dengan tetap semangat belajar. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini nanti. Pada pagi hari ini, marilah kegiatan ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kemarin saya menyelesaikan praktek pembelajaran berdiferensiasi juga penerapan KSE. Di sini sekarang saya akan mencoba merefleksikan apa yang sudah saya praktikkan dalam aksi nyata saya. Di sini perasaan saya pada saat merencanakan aksi nyata ataupun melaksanakan aksi nyata, di sini saya merasa tertantang dan merasa senang. Saya merasa tertantang untuk menghadirkan pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam. Di sini saya harus mempersiapkan segala sesuatunya, di mana ini nanti diharapkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan saya di sini juga merasa senang dengan usaha guru dalam memfasilitasi kebutuhan peserta didik, di mana di sini ada berbagai macam gaya belajar yang harus bisa saya akomodir. Dan ketika saya bisa menghadirkan sesuatu yang
baru yang dapat membuat mereka lebih terpenuhi gaya belajarnya. Ada rasa kesenangan tersendiri yang saya rasakan dari pembelajaran berdiferensiasi dan KSE kemarin itu. Maka hal yang saya dapat dari kegiatan aksi nyata tersebut, saya telah banyak belajar bagaimana memetakan kebutuhan belajar murid yang beragam tersebut, mulai dari kesiapan, minat, dan juga profil belajar murid. Di sini saya juga belajar bagaimana mengelola pembelajaran yang berdiferensiasi dengan teknik KSE yang tepat, di mana ketika anak dalam kondisi belum siap untuk mengikuti pembelajaran, maka saya lakukan sebuah teknik stop, di mana ini mampu untuk membuat anak lebih siap dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, saya juga mengenali bakat dan minat murid yang berbeda-beda tersebut. Dari situlah saya semakin meyakini bahwa anak itu unik dan anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dan dalam penggunaan teknik KSE yang tepat ini mampu menyesuaikan materi pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan mereka. Maka teknik stop yang dipraktekkan ini ternyata efisien dalam membawa anak untuk siap mengikuti pembelajaran. Adapun refleksi saya di sini adalah sebagai seorang guru mampu melaksanakan kebutuhan murid yang beragam tersebut, ini adalah sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantoro ini guru hanyalah menuntun sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Terus kemudian saya juga banyak mempelajari tentang bagaimana memenuhi kebutuhan murid yang beragam, yang sebelumnya saya belum pernah melaksanakan model pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran saya. Dari sini saya banyak mendapatkan hal yang baru dan ini menjadi lebih berwarna dalam proses pembelajaran di kelas. Demikian refleksi saya. Semoga ini akan membantu saya khususnya dalam memperbaiki pembelajaran saya sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.